Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Pak Jamal selaku Guru Bahasa Indonesia SMA 65 Jakarta dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah rahmat dan hidayahnya serta nikmatnya kita selalu senantiasa diberikan kenikmatan sehat dan kenikmatan dalam menuntut ilmu. Dan juga salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan besar kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada topik yang akan saya bicarakan, saya mempunyai pantun. Jalan-jalan di hari Minggu, ketemu seekor kanguru. Apa kabar teman dan guruku? Semoga engkau selalu sehat selalu. Alhamdulillah kalau teman-teman dan guru-guru selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membawakan suatu topik pembicaraan yang akan saya sampaikan, yaitu berkurangnya minat membaca bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, tingkat baca dari bangsa Indonesia ini sangatlah rendah, teman-teman. Sebelumnya saya pernah membaca di suatu internet dari ahli staf Kementerian Dalam Negeri, yaitu Bapak Suharjo Diantoro, dalam rapat koordinasinya nasional bidang perpustakaan tahun 2021. Beliau mengatakan bahwa tingkat literasi bangsa Indonesia itu berada di peringkat 62 dari 70 negara. 62 dari 70 negara, teman-teman. Inilah tingkatan yang sangat rendah. Walaupun sangat rendah, teman-teman, ini tidak bisa namanya kita sudahlah biarkan saja. Ini tidak bisa, teman-teman. Inilah tingkatan paling dasar, yaitu tingkatan 10 besar paling bawah. Di tengah pun tidak sampai. Inilah suatu yang memprihatinkan dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu kurangnya minat membaca bangsa Indonesia pada literasi. Nah, sebelumnya teman-teman, apa sih itu literasi? Nah, literasi itu adalah sebagai istilah dari kemampuan seorang individu dalam membaca, menulis, ataupun berbahasa, dan bisa menyelesaikan suatu masalah di kemudian harinya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu dari arti literasi, berarti literasi itu sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena masa yang akan datang itu akan dipimpin oleh kita nih, teman-teman. Anak-anak muda dari usia 18 tahun ke usia yang lebih produktif. Karena dalam menyelesaikan suatu masalah, kita harus dituntut berliterasi terlebih dahulu, teman-teman. Kenapa? Karena dalam berliterasi kita tanpa kita sadari itu kita sudah mempunyai kemampuan dalam membaca, menulis, berbahasa, dan menyelesaikan suatu masalah. Karena dalam berliterasi sudah otomatis kita pandai dalam berbaca dan berbahasa, karena kita selalu mencari informasi yang lebih luas. Fenomena ini, teman-teman, merupakan fenomena yang ada pada saat ini dan bukan tanpa sebab, teman-teman. Kenapa? Karena para siswa dan siswi SMA 65, bukan dari SMA 65 Jakarta aja, teman-teman, tapi seluruh bangsa Indonesia, turunnya minat dari berliterasi atau membaca.
Kenapa? Karena kalau kita tahu dalam perkembangan zaman kali ini ataupun globalisasi pada saat ini, itu teknologi itu sudah lebih maju teman-teman. Media elektronik itu sudah lebih maju daripada media cetak. Nah, oleh karena itu para pemuda ataupun para pelajar dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah ke atas itu senantiasa dia melihatnya melalui media elektronik ataupun sosial media yang ada, dan tidak melihat dari koran ataupun majalah-majalah yang ada. Ini bukanlah suatu dampak yang negatif juga, bukan yang buruk juga. Kenapa? Karena kemajuan teknologi ataupun iptek pada zaman sekarang ini tidak bisa kita hindari ataupun tidak bisa kita untuk menolak dari kemajuan teknologi ini tersebut. Karena dengan adanya kemajuan teknologi ini sendiri ada banyak juga positifnya teman-teman. Yaitu yang pertama, kita bisa mengakses informasi-informasi lebih jauh. Kita juga bisa bercengkrama kepada teman-teman kita yang berada di luar daerah dan banyak lainnya. Tetapi penggunaan dari sosial media ataupun gadget harus namanya selalu diwaspadai dan dipilih dengan secara yang baik, ataupun dipilah yang positif maupun yang negatif. Kenapa? Karena kalau kita sudah pandai untuk memilah yang mana yang baik dan yang buruk, itu akan memberikan suatu sinyal bahwa kita tuh bersosial media ataupun dalam menangkap dari kemajuan teknologi sudah mempunyai cara tersendiri dalam menanggapinya, dan kita bisa lebih pandai daripada orang-orang. Fenomena ini juga teman-teman banyak sudah terjadi di bulan-bulan lalu ataupun tahun-tahun lalu. Dan baik lagi tadi kita berada di peringkat 62 dari 70 negara yang diteliti di tahun 2021 kali ini. Fenomena ini banyak kita temui dari berbagai macam sekolah. Dan teman-teman, kalau kita lihat aja anak yang sudah umur sekitar 7 ataupun malah di bawahnya, itu para orang tua juga sudah memberikan namanya gadget. Nah, gadget ini apabila tidak diawasi akan berdampak negatif, yaitu kurangnya minat baca dari seseorang itu tersendiri. Kenapa? Karena tuh dia setiap hari dia sudah diasupi oleh gadget, oleh game online ataupun sosial media lainnya. Karena jiwa muda kita ini tersendiri tidak mungkin namanya tidak ada teman-teman. Pasti kita akan lebih melihat mana yang menarik dan tidak menarik, dan kita selalu menuju ke yang menarik. Turunnya minat baca dari bangsa Indonesia harus kita perhatikan dan harus kita perbaiki dari tahun per tahunnya. Kenapa? Karena balik lagi kita yang akan meneruskan estafet kepemimpinan yang akan datang teman-teman. Dan kita juga harus namanya memajukan bangsa Indonesia ke lebih yang baik dan lebih berkembang tentunya di masa yang akan datang. Ada beberapa cara yang harus kita lakukan, baik dari pemerintah ataupun dari kita sendiri teman-teman. Yaitu yang pertama, mungkin dari pemerintah harus namanya selalu sentiasa mempunyai ide ataupun solusi yang menarik. Yang pertama, membuat seminar online mungkin teman-teman, dan membuka perpustakaan online. Karena kenapa? Kita sekarang ada di zaman atau di era yang pandemi kali ini COVID-19 dan tidak bisa berpergian ke perpustakaan yang ada, dan kita diharuskan untuk stay di rumah saja dengan menaati protokol yang sudah ada. Dan gimana kita juga dengan adanya waktu yang ada, kita tidak bisa berpergian, kita harus juga bisa memanfaatkan dari waktu tersebut, yaitu kita bisa membuka situs-situs
e-book atau electronic book yang bisa kita akses di media yang sudah ada ataupun di internet. Dan juga cara lainnya yaitu dari kita sendiri adalah memilah yang baik dan buruk ya, yaitu kita harus tahu mana aplikasi yang baik dan aplikasi yang buruk, situs yang positif ataupun situs yang negatif. Dan di sini adalah cara yang paling ampuh, yaitu orang tua teman-teman. Dengan adanya peraturan dari orang tua, yaitu kita harus membaca ataupun lainnya, ataupun kita sudah bisa memilah itu sendiri, itu akan lebih baik teman-teman. Karena ya kita tidak bisa ingkari teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah zaman yang harus kita pilih dengan baik ataupun kita cerna dengan baik sebaik-baiknya, karena kita sudah ada di zaman yang teknologi, yang semuanya serba teknologi teman-teman. Karena biasanya kita selalu sibuk berselancar di media sosial, tidak mempunyai waktu untuk membaca, tidak mempunyai waktu untuk mencari sesuatu yang menarik, informasi apa aja yang ada di sekarang ini. Selesai kita bermain sosial media, pasti kita akan disibukkan untuk mengerjakan PR atau tugas sekolah lainnya, yang dimana waktu yang kita miliki ini sudah habis teman-teman, yang tidak mungkin untuk kita dipaksa untuk berliterasi. Jadi teman-teman harus pandai untuk memilah atau memanage dari waktu teman-teman yang miliki selama 24 jam per harinya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sebagai generasi muda bisa memajukan bangsa Indonesia ini dan selalu senantiasa dalam meningkatkan literasi dari bangsa Indonesia. Karena dengan literasi lah bangsa Indonesia bisa maju. Karena dengan literasi bangsa Indonesia tidak bisa namanya semena-mena untuk dibodohkan ataupun untuk diadu dombakan teman-teman. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya punya pantun nih teman-teman. Pawawan pergi naik kereta, pulangnya langit berawan. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman bisa memilah apa yang tadi saya bicarakan. Terima kasih.